Geger, drama panas yang tak kunjung usai antara Denny Sumargo versus Farah Tabas. Bak suara guntur di tengah hujan badai. Bagaimana tidak, terus terlibat aksi saling serang baik dalam pernyataan keduanya atau masing-masing pihak yang melaporkan pihak lawannya ke kepolisian. Kali ini, pihak Denny Sumargo melalui kuasa hukumnya Sogi Bagaskara menyatakan keyakinannya bahwa Farah Tabas akan segera mendekam di balik jeruji besi akibat laporannya. Ternyata, hal ini pun membuat pihak Farah Tabas pun menjadi geram. Dan dalam pernyataannya, Farah Tabas tidak akan tinggal diam, bahkan menyebut tidak akan takut untuk menghadapi langkah hukum apapun dari Denny Sumargo. Lantas, seperti apakah keberanian Farah Tabas yang ditunjukkan untuk menghadapi langkah hukum, bukti serta saksi-saksi yang sudah dilayangkan Denny Sumargo melalui kuasa hukumnya? Seperti apa pula sikap kedua pihak yang sama-sama bersikeras pelaporan yang dilayangkannya akan membuat salah satu pihak akan mendekam di balik jeruji besi? Lalu benarkah pula hadirnya Alvin Lim dalam perseteruan di antara mereka membuat suasana pun semakin memanas? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Seperti diketahui, ramainya perseteruan antara Denny Sumargo versus Farah Tabas memang semakin menarik perhatian publik. Denny Sumargo lewat kuasa hukumnya Sogi Bagaskara mulai angkat bicara. Secara eksklusif kepada tim Intens Investigasi, Sogi Bagaskara memberikan pernyataan resmi bahwa berbagai langkah hukum telah ditempuh oleh kliennya termasuk pemeriksaan saksi-saksi penting. Salah satunya adalah Olivia Alan, istri Denny Sumargo. Kuasa hukum Denny Sumargo juga menjelaskan, Olivia Alan sudah dimintai keterangan dan menjadi saksi kunci yang mengetahui langsung peristiwa dugaan pengajaman yang dilakukan oleh Farah Tabas. Selain itu, pihak Denny Sumargo pun sudah menyerahkan sejumlah barang bukti kepada pihak kepolisian. Barang bukti tersebut mencakup rekaman video dari berbagai media resmi yang relevan dengan kasus ini. Maka dari itu, kuasa hukum Denny Sumargo pun mengakui ia cukup yakin bahwa laporan ini akan membawa Farah Tabas ke proses hukum yang serius. Ya, jadi perlu saya sampaikan ke rekan-rekan media bahwa dalam minggu ini kita sudah menjalani rangkaian pemeriksaan penyelidikan. Dalam laporan polisi saya yang laporin mewakili klien saya kepada saudara melaporkan saudara FA. Dari dalam minggu ini kita ada beberapa pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang saya hadirkan, termasuk memberikan tambahan beberapa bukti dan juga beberapa saksi dari pihak-pihak yang mengetahui langsung kejadian tersebut. Betul. Iya, jadi salah satunya ya perlu saya sampaikan yang menjadi saksi adalah saudari Olivia Alan selaku istri dari Denny Sumargo. Ya, dia sebagai saksi yang mengetahui langsung dugaan tindak pidana pasal 369 yang dilakukan oleh saudara FA. Karena pada saat kejadian-kejadian itu saudara Olive ada di lokasi. Kemarin setelah Olive kan saya ada menghadirkan beberapa saksi ya yang saya hadirkan. Nah, setelah itu dari penyidik dalam waktu dekat akan memanggil saudara FA untuk diperiksa. Yang pasti terkait kronologis yang diketahui oleh saksi gitu. Terkait peristiwa tindak pidana yang dilakukan saudara FA. Ya, sejauh ini ya saya yakin dengan bukti yang kita hadirkan dan saksi dan juga nanti ada ahli-ahli yang kita hadirkan, saya yakin ya pasal 369 bisa dilihat lah kurang lebih 4 tahun. Saya yakin polisi Polda Metro Jaya nggak akan asal-asalan
mau merekayasa mempercepat perkara ini. Duluan saya melaporkannya, nggak mungkin lebih duluan dia diperiksa daripada saya. Nah, nanti saya akan laporkan juga kalau memang mereka mau mengkriminalisasi dengan cara-cara seperti itu. Perseteruan antara Denny Sumargo dan Farhat Abbas pun semakin memanas. Kali ini dengan klaim baru yang diajukan oleh kuasa hukum Denny Sumargo terkait Farhat Abbas sebagai terlapor yang menurutnya harus mengingat kembali ucapan-ucapannya yang diduga berisi ancaman kekerasan. Menurutnya, ancaman tersebut tidak hanya terjadi sekali, melainkan dalam beberapa kesempatan termasuk ucapan yang merujuk pada tangan kanan kuburan dan tangan kiri rumah sakit. Sogi pun membeberkan bahwa Farhat Abbas perlu mempertanggungjawabkan ucapan-ucapannya tersebut. Di sisi lain, Farhat Abbas dengan tegas membalas pernyataan pihak Denny Sumargo. Farhat pun meminta Denny Sumargo untuk lebih fokus mengurus perasaan istrinya daripada membangun narasi yang ia anggap tidak sesuai fakta. Farhat bahkan mengklaim bahwa Denny justru bersikap provokatif saat mendatangi rumahnya dan mencoba untuk melecehkan dirinya secara verbal. Kalau di Satroni kan disuruh masuk, disuruh duduk, ya kan, disambut layaknya tamu. Makanya saya bilang, peristiwa pengancaman ini jangan disalahartikan hanya dalam peristiwa, satu peristiwa doang. Karena saya laporin melampikan buktinya ada beberapa peristiwa. Jadi silakanlah terlapor ingat-ingatlah di mana aja dan kapan aja dia mengucapkan dan mengutarakan ancaman-ancaman kekerasan kepada klien saya. Silakan ingat-ingat itu. Jadi bukan hanya sekali. Jadi ya saya sampaikan juga kepada terlapor, ya mungkin ingat-ingat lah. Dia ngancamnya itu pada saat kapan, berapa kali gitu. Jadi kalau dia sampaikan kalau ujaran hajar itu adalah hukum jamin rakyat, nggak mungkin dia sampaikan itu tangan kanan kuburan, kiri rumah sakit. Nah, itu hajar itu hukum jamin rakyat apa kekerasan itu ancamannya? Nah, itu bisa nilai sendiri lah. Yang pasti bagaimanapun juga seorang istri ya tidak terima dan tertekan juga lah. Yang awalnya niat baik, ya kan, dia memberikan fasilitas, membantu supaya orang itu mendapat sumbangan, tapi ternyata malah jadi peristiwa ini kemana-mana dan bahkan dilaporkan, bahkan digugat sekarang. Jadi urus saja perasaan istrimu yang gara-gara mulutmu mengatakan saya, kemudian kita ngomong hajar, istrimu merasa tertekan, kau laporin saya ke polisi. Masyarakat tahu kok yang saya perjuangkan, dan kelihatan kalian kan punya catatan bahwa Denny Sumargo ngomong apa. Ngenyek gitu. Saya ini adalah orang didatangin rumah dia. Mana ada orang di Indonesia ini yang namanya datangin rumah itu pasti ngajak berantem, bukan minta dipukul. Judulnya mau menunjukkan keberaniannya bahwa dia tidak takut, sirina pace, tapi minta dipukul. Belum pernah ada orang ujung pandang datang ke rumah orang, ini harga diri, tolong pukul saya. Nggak ada, terbalik-balik semua itu. Pihak Denny Sumargo juga optimis bahwa bukti-bukti yang sudah mereka serahkan akan memperkuat laporan mereka dan membawa Farhat Abbas ke meja hijau. Namun, Farhat tetap yakin bahwa dirinya pun tidak bersalah. Apalagi Farhat Abbas juga menduga tawaran Denny Sumargo yang hendak memberikan uang sebesar 300 juta rupiah kepada Agus, disertai dengan syarat agar Agus mencabut laporan terhadap pihak Novi, dinilai oleh Farhat sebagai bentuk suap terselubung. Dan hal tersebut tidaklah etis. Terlebih jika tujuannya adalah untuk mencabut laporan hukum. Kuasa hukum Denny Sumargo secara tegas membantah tidak ada pejabat negara yang terlibat ataupun negara yang dirugikan, sehingga tuduhan suap sama sekali tidak relevan. Sogi pun juga menegaskan bahwa niat Denny untuk memberikan uang itu semata-mata untuk membantu Agus untuk segera mendapatkan pengobatan. Sogi pun juga menambahkan bahwa jika tawaran tersebut tidak diterima, pihaknya pun tidak mempermasalahkannya. Itu ngomongnya, tapi kan ada embel-embelnya. Embel-embelnya kan cabut laporan dan dianggap saya mempersulit gitu. Ya, jadi begini, kalau kita bicara, katanya mau dilaporin KPK juga ya. Kalau silaturahmi ke KPK ya nggak apa-apa. Cuma kalau dalam rangka suap, ini kan bukan ada pejabat negara atau negara yang dirugikan. Di antara mereka kan nggak ada pejabat negara di sana.
ya kan? Dan posisinya itu memang Densu ingin memberikan uang itu supaya Agus cepat diobati, ya kan, cepat dapat pengobatan supaya dia bisa membaiklah keadaannya gitu. Dan kalau memang ada keinginan yang disampaikan ini supaya tidak melebar kemana-mana. Namanya orang ngasih 300 juta, ya kan, intinya kan dia memberikan itu supaya persoalan ini beres lah. Udah jangan terlalu berlarut dan kemana-mana. Ini jadi banyak pihak sekarang yang masuk ke arena ini kan. Ya kalau nggak diterima juga nggak masalah sebetulnya kan. Ini kan sebagai syarat kalau memang mau diberikan, ya kita bikin kesepakatan damai dong. Ya kan kita berikan. Kan yang lain juga mau donasi ada embel-embelnya lah. Ada yang mau ngirim air keras, kasih aja. Lebih gede lagi. Sementara itu, menurut Sogi, deadlock yang terjadi bukan disebabkan oleh Denny Sumargo, melainkan karena kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan. Ia pun juga menambahkan bahwa keterlibatan Denny Sumargo dalam penggalangan dana ini tidak bisa diabaikan, karena mayoritas donatur pun mengenal kampanye tersebut melalui platform milik Denny Sumargo. Menurut saya kurang tepat kalau anggapan seperti itu, karena yang pada saat itu kita ini kalau bikin kesepakatan harus dari keinginan para pihak cara win-win solution, bukan ada ancaman atau ada paksaan. Kalau memang tidak ditemukan titik temu, ya tidak bisa, kita otomatis deadlock, kita tidak bisa menemukan kata sepakat di situ gitu. Tapi kalau yang disampaikan Destu itu dia menyampaikan karena dia tanpa ada dia nggak mungkin kumpul duit itu, dia fasilitator di sini gitu. Dengan medianya dia bisa tanyakan rata-rata donatur itu taunya karena media Densu. Nggak kurang tepat juga kalau tidak dilibatkan. Lain halnya dengan perseteruan Denny Sumargo versus Farah Tabas. Kali ini, perseteruan ini juga menarik praktisi hukum Alvin Lim untuk angkat bicara. Lalu apa kata Alvin Lim? Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Aura kegembiraan terlihat begitu membuncah kemarin usai Agus Salim menjalani pengobatan secara gratis di salah satu rumah sakit di Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Hal itu pun terlihat ketika Farah Tabas bersama dengan Alvin Lim dan juga rekan-rekan mereka lainnya meneriakan kalimat "Semua sayang Agus" hingga yel-yel "Agus menang, Agus senang". Pada kesempatan ini, Agus pun didaulat untuk melakukan gunting pita bersama dengan Alvin saat pembukaan kantor hukum cabang baru Alvin yang mana selalu siap untuk memberikan bantuan hukum kepada kaum lemah. Kita sekarang berada di Christian Center baru, cabang PIK ya, dengan ownernya Bang Alvin Lim. Alvin Lim. Ya, Bang Alvin Lim ini adalah orang yang membantu dan menyelamatkan Agus dan berjuang sama-sama. Masalah uang, ya aman. Masalah pengobatan gratis. Ke Singapura aman, ya Gus. Bilang terima kasih sama Bang Alvin dulu. Iya, terima kasih banyak buat Alvin. Udah bantuin Agus gak bisa balas apa. Semoga Allah yang balas kebaikan Pak Alvin. Amin. No freedom, no justice. Jaya! Nah, itu dong. Kita bela Agus sampai dapat keadilan. Jaya! Hajar! Tim hajar. Semangat teman Agus. Jangan takut ya. Jangan takut sama Denny, jangan takut sama Novi, jangan takut sama Pablo, jangan takut sama yang lain-lain ya. Agus senang! Agus senang! Oke, mantap. Tidak pernah takut melawan siapapun, walaupun mayoritas netizen melawan, tapi kebenaran tetap kebenaran. Ya. Jadi mayoritas tidak bisa merubah hukum, tapi hukum adalah panglima yang harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Simbol bahwa ini adalah center untuk masyarakat mencari keadilan, boleh datang ke Quotient Center.
Sementara itu, kemarin saat Agus Salim usai menjalani pengobatan di salah satu rumah sakit di daerah Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara, menyampaikan rasa syukur dan juga terima kasihnya kepada Alvin Lim yang telah membantu biaya pengobatan dirinya. Bahkan, semua biaya pengobatan Agus nanti ke Singapura juga akan di-cover oleh Alvin Lim. Namun, pada kesempatan tersebut, Alvin Lim mengaku hanya sebagai mediator antara Agus dan pemilik donasi sebenarnya. Lantas, seperti apa jawaban pihak Agus ketika ditanya terkait pihaknya yang masih berharap uang donasi 1,3 miliar rupiah yang kini masih berada di Yayasan Kemanusiaan milik Novi. Alhamdulillah senang banget. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih Pak Alvin. Semoga Allah yang balas kebaikan Pak Alvin. Berarti biaya hari ini ditanggung? Iya, 100%. Bukan sama saya sebenarnya. Jadi terima kasih kepada Pak Asuk Aguan sama Pak Alian Nafi ya. Mereka sebagai pemilik kedua dan kepala naga kita ketahuin mereka mau bantu full di situ. Jadi saya menyebatani saja gitu. Nanti kalau dibutuhkan hal-hal lain, kalau perlu saya bisa hubungin konglomerat lainnya untuk bantu Agus bisa di situ. Tapi kita berdasarkan prioritas saja dulu. Kita semangat, Agus nggak sendirian Gus, senang Gus. Ekonomi keuangan nggak ada masalah kok, ya kan? Makin banyak membantu. Yang benar kok. Walaupun Denny Sumargo ataupun si Novi ngejelek-jelekin Agus, nggak ada, makin banyak yang bantu. Benar. Gua ke rumahnya, foto dindingnya langsung berubah catnya hari ini. Foto kasurnya ada yang ngirim kasur, lebih besar diganti lagi, nggak ada masalah kok. Banyak yang sayang sama Agus. Gitu. Satu hal yang patut digaris bawahi nih ya, manusia itu nggak ada yang sempurna, nggak ada yang nggak berdosa. Ya, jangan hanya karena melihat kesalahan sedikit Agus, terus kita harus benci Agus dan semua orang nyerang Agus. Jangan seperti itu. Saya bukannya sombong ya. Saya kalau telepon salah satu 9 naga aja, saya minta 1 miliar untuk donasin ke orang, dia pasti kasih. Untuk saya, untuk mencari donasi itu mudah. Tapi bukan itu masalahnya, ya kan. Masalahnya di sini adalah bagaimana kita membantu Agus masalah yang ada untuk supaya hilang. Itu loh. Bukan masalah donasi. Donasi mah menurut saya itu hal sepele. Bukan pengen berharap. Ini bicara tentang yuridis, ya. Ini orang dibodoh-bodohin, dibully-buliin, dimain-mainin, dikerjain. Jadi dulu dibujuk-bujuk bahwa ayolah uang simpan di sini. Kalau enggak, gua viralin. Kalau enggak, gua laporin ke Dinsos. Gitu. Akhirnya dia merasa terpaksa. Nah, muncullah 2 LP terhadap Novi maupun terhadap Gary. Nah, kemudian memang butuh uang untuk pengobatan. Kenapa ada Krisna? Kenapa ada Bang Alvin? Ya karena mau pakai uang mana? Ya kan? Mau pakai uang mana? Karena mereka membuat opini seolah-olah uangnya ada untuk membuat bahkan 2 kali konsep perdamaian. Uangnya akan diserahkan ke Alvin. Tidak jadi, kayak main-main kayak gini. Orang udah nggak jadi makan. Itu yang terjadi Bang Alvin. Nah, tapi kalian harus berpikir positif. Bukan berarti mengikhlaskan, karena ini mereka udah ngelaporin Agus polisi, sudah gugat perdata. Di balik kebahagiaan Agus mendapatkan bantuan dari Alvin Lim, ada pula praktisi hukum Pitra Romadoni yang meminta PPATK untuk mengaudit Agus terkait dugaan penyalahgunaan dana donasi. Seperti apa keterangan Pitra Romadoni? Halo, saya Cika Bode. Selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat! Praktisi hukum Pitra Romadoni turut angkat bicara terkait polemik dana donasi sebesar 1,5 miliar rupiah yang dikumpulkan untuk pengobatan Agus Salim. Pitra pun menilai jumlah uang yang sangat besar tersebut harus diawasi dengan ketat untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan. Oleh karena itu, ia pun meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK
turun tangan untuk memeriksa. Aliran dana tersebut terutama karena dugaan adanya penggunaan rekening pribadi dan juga yayasan dalam proses pengumpulan donasi. Ia pun menjelaskan bahwa penggalangan dana melalui rekening yayasan sah secara hukum karena yayasan biasanya diawasi dan tunduk pada regulasi tertentu. Namun, jika masuk ke rekening pribadi, hal ini pun dapat menjadi celah untuk penyalahgunaan dari dana tersebut. Sudah resmi membuat laporan ke Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan PPATK RI. Tadi sudah bertemu dengan pihak PPATK dan pengaduannya sudah diterima dengan baik. Karena kami mencurigai bahwasanya aliran dana donasi ini dipergunakan untuk tidak pada peruntukannya. Ya, kami khawatir ada di sini perbuatan pidana. Maka dari itu kita meminta bantuan PPATK untuk melakukan audit dan investigasi terkait dengan donasi tersebut. Karena kita ketahui donasi tersebut sangat banyak sekali ya. Kita lihat informasinya hampir 1,5 miliar. Ya. Maka dari itu tentu ini harus dipertanggungjawabkan. Nggak bisa segampang itu ngumpulin duit dari masyarakat tiba-tiba dipergunakan seenaknya. Itu nggak bisa. Ada pertanggungjawaban ataupun LPJ namanya. Dan kita ketahui juga kan di sini ada 2 nomor rekening ya. Yang pertama ada nomor rekening atas nama M. Agus Salim. Yang satu lagi atas nama Yayasan Peduli Kemanusiaan. Nah, kalau memang yang menggalang donasi itu adalah berbentuk yayasan atau perkumpulan, itu sah sesuai dengan ketentuan hukum Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang PUB, pengumpulan uang ataupun barang. Nah, yang menjadi persoalan adalah ada penerimaan nomor rekening atas nama pribadi. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.